warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inul Hemeto dari kelas B Akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang obligasi. Tujuan instruksional khusus setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang yang pertama definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi, yang kedua alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi, yang ketiga obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu, yang keempat spot interest rate dan nominal yield dan current yield serta yield to maturity atau YTM, dan yang kelima mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Yang pertama tentang definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut, ataupun bisa juga seperti dengan keterangan di mana P sama dengan harga, N sama dengan periode dari nomor, C sama dengan kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang, R sama dengan periode suku bunga, M sama dengan nilai jatuh tempo atau maturity value, T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Selanjutnya yang kedua tentang pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian, di Indonesia sendiri sering disebut dengan Pemda, yang keempat pemerintah asing, dan yang kelima perusahaan asing. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi, yang kedua biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih rendah dibandingkan dengan menerbitkan saham, dan yang ketiga pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikannya dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Selanjutnya yang keempat, alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Dan yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Selanjutnya, yang kelima tentang peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif para pembeli melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan pada kredibel dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current aset perusahaan. Beberapa lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di dunia, misalnya Moody's Investor Service, sedangkan lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di Indonesia seperti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo dan lain-lain. Berikut ini tabel arti dan peringkat obligasi.
Yang harus diingat bahwa lembaga pemeringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisi sama juga terjadi seperti itu di masa yang akan datang. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Darmawan bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga pemeringkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengembalian terhadap para investor. Selanjutnya yang keenam, commercial paper. Obligasi termasuk dalam commercial paper. Commercial paper sendiri memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu atau deadline kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Bila kita memposisikan obligasi masuk dalam kategori commercial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Angka nominal juga tertera di obligasi yang menggambarkan angka-angka yang akan keluar masuk ke kas perusahaan secara tunai, karena obligasi dijual dan dibeli harus melalui uang tunai, yaitu seperti rupiah, yen, dolar Amerika, euro, dan lain-lain. Untuk mempertajam pemahaman kita akan commercial paper atau surat berharga ini, kita perlu memahami resiko dari memiliki surat berharga. Menurut Kamarudin Ahmad, ada 6 bentuk resiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama, risiko keuangan, yang kedua, risiko tingkat bunga, yang ketiga, risiko daya beli, yang keempat, likuiditas dan risiko pasar, yang kelima, risiko pengenaan pajak, dan yang keenam, risiko biaya. Selanjutnya yang ketujuh tentang jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama Treasury Bond atau TB, yang kedua Corporate Bond atau CB, yang ketiga Municipal Bond atau MB, dan yang keempat Foreign Bond atau FB. Selanjutnya yang kedelapan tentang suku bunga dan jangka waktu obligasi. Berikut ini gambar hubungan suku bunga obligasi dan jangka waktu. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada 2 bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar dengan yield bunga 10,5%, sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar dengan yield lebih tinggi 11,75%. Selanjutnya, untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep ini, utang semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi suku bunga yang biasanya diterapkan. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik. Yang kemudian yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah menurunnya nilai mata uang dan naiknya harga barang, maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Selanjutnya yang ke-9, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. Dengan keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G sama dengan nilai obligasi, R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penempatan suku bunga yang ditentukan. Kemudian berikut gambar pergerakan grafik obligasi. Pada gambar tersebut terlihat garis obligasi bergerak lurus mengikuti waktu. Itu terjadi karena nilai obligasi adalah tetap atau tidak berfluktuasi. Selanjutnya yang ke-10, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada 2 hal, yaitu yang pertama waktu jatuh tempohnya suatu obligasi, yang kedua premi risiko obligasi.
Selanjutnya yang ke-11 yaitu membahas tentang spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Kemudian yang ke-12, nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Berikut rumus current yield. CY sama dengan CI per PM dengan keterangan CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut, CI sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I, dan PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Berikut ini dua contoh soal tentang nominal yield dan current yield. Contoh soal yang pertama, diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta dengan harga yang ditetapkan adalah 365 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya, yaitu NBP sama dengan 45 juta dibagi 385 juta, didapatkan hasilnya 0,1169 atau sama dengan 11,69%. Maka kita memperoleh yield adalah sebesar 11,69%. Contoh soal yang kedua, informasi diperoleh bahwa manajer PT dan Kakak Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebagai 450 juta. Maka selanjutnya kita menghitung current yield-nya sebagai berikut. NBP sama dengan 133 juta dibagi 450 juta. Didapatkan hasilnya 0,30 atau sama dengan 30%. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya tentang yield to maturity atau YTM. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli obligasi pada harga pasar pada saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu jatuh tempo tiba. Berikut adalah rumus untuk menghitung yield to maturity. Dengan keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, dan TN sama dengan nilai jatuh tempo. Jika kita melihat rumus di atas dan mempelajarinya dengan seksama, maka ada kesamaan hitung YTM dengan cara menghitung IRR atau internal rate return. Internal rate return atau tingkat hasil pengembalian internal adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari sebuah usulan proyek kemudian hari. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda, seperti yang terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan, yaitu rumusnya sebagai berikut, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, dan N sama dengan umur obligasi. Berikut contoh soal dari yield to maturity. Contoh soal yang pertama, berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar rupiah, dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai jatuh temponya. Dari soal tersebut, kita bisa diketahui bahwa F sama dengan 5M, P sama dengan 4,5 miliar, dan N sama dengan 10. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angkanya dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,063158 atau 6,3158%. Kemudian contoh soal yang kedua, seorang manajer PT
Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24,5 miliar. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh tempo. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24,5 miliar, P sama dengan 24,5 miliar, dan N sama dengan 15. Kemudian angka-angka tersebut kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus dan didapatkan hasil 0,05690 atau 5,690%. Kemudian yang terakhir berikut tabel kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.